Nanti saya tambahin. Iya. Ya, kita kembali lagi ke Mahkamah Konstitusi di mana saat ini kuasa hukum dari Paslon 01 akan membacakan terkait tanggapan yang diberikan oleh KPU dan juga kuasa Terima kasih hukum kawan-kawan media. Paslon 2 hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan penjelasan dari jawaban dari termohon maupun pihak terkait. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan, bahwa yang pertama, ini banyak jadi salah tafsir ya. Kalau kami di 01, kami tidak membahas tentang TSM, tapi kami membahas tentang jauh lebih tinggi daripada TSM, yaitu pengkhianatan konstitusi, pelanggaran azas tentang pemilu, azas bebas, jujur, dan adil. Itu yang kita bahas. Jadi kalau tadi dijawabnya tentang TSM, mungkin agak kurang lengkap membacanya, karena kami tidak menggunakan istilah itu dalam permohonan kami. Dan kedua, kalau tadi disampaikan tentang tidak menyandingkan hasil, ya tentunya tidak perlu. Karena yang seperti sebelum sudah kami katakan, kami membahas tentang prosesnya. Jadi prosesnya bermasalah, sehingga hasilnya apapun hasilnya tidak perlu kita sebutkan, karena prosesnya sudah bermasalah. Lalu selanjutnya tentang kenapa tidak pernah kita membuat komplain terhadap pencalonan Gibran. Nah, ini salah lagi nih. Mungkin juga membacanya juga kurang lengkap. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun itu ke Bawaslu, dan kami punya buktinya, dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami, sehingga ini kesalahan yang cukup fatal. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa yang mengajukan komplain itu tidak hanya kami, ternyata banyak sekali masyarakat juga mengajukan. Artinya ini masalah serius yang tidak ditanggapin KPU. Seharusnya termohon menjelaskan kenapa mereka tidak menanggapi keberatan-keberatan itu, sehingga pada puncaknya ketika DKPP memberikan putusan bahwa mereka melanggar etik, itu juga baru belakangan gitu. Lalu tadi disampaikan juga tentang Sirekap. Kalau soal Sirekap ini, semua masyarakat sudah tahu bahwa Sirekap ini bermasalah. Jadi bukan alat bantu, tapi alat kecurangan, alat yang membuat masalah kalau soal Sirekap. Jadi rekap ini betul-betul menjadi hal yang memprihatinkan. Dengan anggaran sedemikian rupa, ternyata Sirekap ini tidak membantu apa-apa. Tadi kuasa hukum pemohon sempat menyebutkan bahwa Ketua KPU Pak Hasim paling hebat. Saya pikir itu masyarakat bisa menilai lah berapa banyak kasus kode etik yang telah menimpa beliau. Kaitan dengan pihak terkait tadi, pihak terkait itu menjelaskan tentang bahwa yang apa kami sampaikan itu adalah narasi-narasi saja. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, narasi yang kami sampaikan itu adalah fakta, tidak hanya dongeng, dan itu kami ikuti dengan bukti-buktinya. Di situ ada lampiran-lampiran buktinya. Tentang tadi kenapa ke MK tidak ke Bawaslu, sudah kami jelaskan juga sebelumnya bahwa yang kami permasalahkan ini adalah pelanggaran konstitusi. Bawaslu tidak mampu mengatasi itu. Dan laporan kami ke Bawaslu, ratusan laporan kita ke Bawaslu. Lalu terakhir pihak terkait mengatakan bahwa kita sudah lewat waktu. Ini agak lebih lucu lagi, karena yang pendaftar pertama itu kami. Jam 1 malam kami sudah mengajukan mendaftarkan permohonan ini online, dan jam 8 pagi hari keduanya sudah masuk. Itu agak kurang tepat. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Pak Hep. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalau menyimak jawaban dari termohon, ada satu hal yang membuat kami gembira. Kenapa gembira?
karena ada satu fakta yang belum dibantah oleh kuasa KPU, bahwa penetapan pasangan calon, ya, yang diantaranya adalah ada Gibran, ya, itu di dasar mengingatnya adalah PKPU yang lama, PKPU 19. Nanti bisa cek kawan-kawan. Mereka tidak menyebutkan kenapa alasannya itu. Kalau PKPU 19 artinya syaratnya berapa? 40 tahun. Ya kan? Ini nggak dibantah. Ini yang tidak dibantah. Makanya kami senang. Ya. Alasan untuk mendiskualifikasi ini adalah dasar itu. Kenapa perlu didiskualifikasi? Karena penetapan pasangan calon itu cacat gitu. Itu satu hal penting, satu hal mendasar. Nah, kemudian ketika dipersoalkan kenapa dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Karena ada putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur. Kapan itu? 5 Februari, 9 hari sebelum pemungutan suara. Jalannya kemana kalau tidak ke MK? Ke Bawaslu, sudah lewat. Apalagi ke PT UN. Makanya kemudian kondisi spesifik ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan tahapan pemilu belum selesai. Masih ada proses sengketa hasil. Itu hal mendasar yang kami jadikan pintu masuk untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian ketika masuk penetapan dengan cara yang cacat juridis ini, terus didorong dengan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan, penggelontoran bansos. Bansos memang betul ada di APBN. Bansos itu ada dalam undang-undang. Tapi cara penggunaannya yang kita persoalkan. Kenapa Januari langsung muncul? Dan kalau bansos itu ditentukan ada daftar penerimanya, tapi diberikan di depan istana. Apakah mereka yang miskin itu suruh lewat depan istana kemudian diberikan langsung oleh para menteri? Ini yang kita soal. Bansosnya boleh, tapi yang kita soal adalah politisasinya. Tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kenyataannya adalah untuk kewenangan. Itu yang tidak dibantah. Itu yang tidak dibantah dalam keterangan pihak terkait. Makanya kalau kita mencermati itu, kita optimis. Permohonan kita itu tidak dibantah head to head atau apple to apple. Mereka membantah hanya normatif. Bansos itu ada undang-undangnya. Bansos itu boleh. Tapi kemudian kalau kita membuktikan lebih jauh, kenapa bansos itu dicairkan dan dibagikan di bulan Januari lebih dari kewajaran, kemudian dibagikan oleh menteri-menteri yang bukan menteri sosial. Kemudian yang kedua, ya, berkenaan dengan eksepsi tadi, ya, eksepsi yang sudah Mas Ari sampaikan, eksepsi itu bukan dalam ranah perselisihan hasil sepertinya. Eksepsi absolut, dipandang oleh pihak terkait. Ini bukan kewenangan MK. Lihat dong objeknya, pelajari betul hukum acaranya. Objek permohonan kita adalah pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil. Dengan objek itu maka kemana permohonannya? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian tenggang waktu Mas Ari sudah menyampaikan 3 hari setelah penetapan. Gitu. Kami ajukan bahkan 00 lewat berapa? 0058 di hari pertama. Bagaimana mereka mengeksepsi lewat waktu gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang tidak dalam kehakiman praktek hukum acara. Jadi dengan keterangan itu, ya karena keterangan itu tidak kuat, kami bahkan membantu kami cukup senang begitu dari persidangan tadi. Begitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan bahwa pihak terkait tidak membantah